Bakal bulus AS terungkap, berusaha sabotase perundingan Rusia, Ukraina agar cuan tetap mengalir. Amerika Serikat ternyata memiliki kepentingan tersendiri dari konflik Rusia-Ukraina. Diketahui Amerika Serikat dan sekutunya baru saja disebut-sebut tengah berusaha menyabotase perundingan antara Rusia dan Ukraina. Barat mencoba untuk menggagalkan perundingan tersebut dengan cara menyoroti kasus pembantaian di Bucha yang justru diyakini sebagai pihak hanyalah fitnah semata. Tentu saja langkah sabotase tersebut jika memang benar terjadi terasa sangat aneh karena pada dasarnya banyak pihak yang ingin keduanya berdamai. Hanya saja belakangan muncul dugaan bahwa sabotase tersebut dilakukan karena AS justru tengah meraup untung besar dari perang Rusia-Ukraina. Upaya sabotase NATO yang dipimpin oleh AS pertama kali diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Salah satu penontolan Moskow tersebut menyebut provokasi dalam bentuk fitnah di Bucha sengaja dimunculkan tetap ketika Rusia dan Ukraina sedang menuju akhir perundingan. Lebih lanjut, Lavrov menyebut bahwa jika Barat terus memprovokasi dunia, maka bisa saja perundingan yang saat ini berlangsung akan berakhir seperti perjanjian Minsk. Hal yang seharusnya didasari sebagai sesuatu yang tidak semestinya terjadi, tutur sang pejabat tinggi, seperti dilansir dari Sputnik. Padahal menurut Lavrov, saat ini perundingan yang dimulai sejak Maret lalu tersebut mulai membuahkan hasil yang minus bagi kedua belah pihak. Moskow bahkan menyebut Kiev kini mulai mau mengkonfirmasi kebutuhan untuk memastikan status non-nuklir non-blok Ukraina. Selain itu, sang menteri juga menyebut bahwa Ukraina kini mengaku bahwa masalah Crimea dan Donbas akhirnya terselesaikan. Agar kami memiliki kemajuan nyata, bukan hanya sekedar ilusi, kami bersikeras bahwa sinyal yang jelas telah dikirim ke Kiev untuk tidak menyabotase proses, sang menteri menekankan. Jika tidak, kami berisiko mengulang nasib perjanjian Minsk dan kami tidak akan pernah menyetujui ini. Melanjutkan dan mengatakan bahwa Moskow prihatin dengan putusan Kiev untuk menuntut verifikasi kesepakatan damai potensial dan referendum. Menurut Lavrov, ia mungkin mempersulit prosesnya. Pernyataan Lavrov datang ketika media Barat bersama dengan para pejabat Ukraina terus memicu narasi bahwa Rusia berada di balik pembunuhan massal warga sipil di Bucha, Ukraina. Mereka mengutip rekaman yang menunjukkan mayat berserakan di jalan-jalan kota Sebay Putih. Namun rekaman itu justru dipertanyakan karena banyak pengamat mengatakan bahwa mayat bergerak atau bahkan berdiri ketika kemarahan bergerak melewati mereka. Moskow mengatakan bahwa tuduhan Bucha adalah provokasi lain yang dilakukan terutama oleh media Barat dan ditujukan untuk memfitnah Rusia. Bahkan, karena sangat yakin telah menjadi korban fitnah, Moskow sampai 2 kali meminta sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi Bucha, tetapi Inggris yang saat ini memimpin DKPBB menolaknya. Lalu apa alasan Barat baksolah terus-menerus menunda perundingan dan membiarkan konflik Rusia-Ukraina terus berlangsung? Jawabannya apa yang sedang dinikmati oleh Amerika Serikat ini. Amerika Serikat sedang seringah-semeringahnya karena bisnis pengejualan pesawat tempur mereka kini makin laris, sering dengan munculnya konflik Rusia dan Ukraina. Baru-baru ini, seperti dilansir dari Reuters, AS baru saja mencapai kesepakatan penjualan 8 unit jet tempur F-16 serta belasan rudal bertemutair mereka ke Bulgaria. Tak main-main, total uang yang diraup oleh AS melalui kesepakatan ini adalah $1,6 miliar atau lebih dari 23,9 triliun. Wah,
Sungguh sebuah berkah di balik musibah, ya. Kabar baik di tengah kecambuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Proses perundingan para diplomat kedua belah pihak di Istanbul, Turki menghasilkan beberapa hasil positif dalam perundingan antara wakil ke Rusia dan Ukraina. Di Turki pada Selasa, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun perjanjian menuju perdamaian. Para diplomat yang menggelar pertemuan di Istanbul, Turki menjadwalkan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Rusia Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Adalah Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengkonfirmasi bahwa akan menghentikan operasi militer ke ibu kota Kiev dan Chernihiv di utara Ukraina. Diungkapkan Fomin, kepercayaan diperlukan untuk membangun rasa saling percaya dan membuat prakondisi perundingan damai yang akan datang. Komentar Fomin menandakan Rusia membatasi invasi besar-besaran ke Ukraina yang diluncurkan sejak 24 Februari lalu. Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, pejabat militer Rusia telah mengumumkan tahap kedua invasi yang berfokus pada pembebasan kawasan Donbas di timur, dengan kata lain mengurangi atau justru meniadakan operasi militer ke jantung Ukraina. Komando militer Ukraina sendiri telah mendeteksi penarikan pasukan Rusia di sekitar Kiev dan Chernihiv sebelum perundingan di Istanbul. Berdasarkan fakta negosiasi, persiapan kesepakatan tentang rilis dan status non-nuklir Ukraina, serta tentang penyediaan jaminan keamanan bagi Ukraina,